Audio Jungle. Ramadanku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyyu wa rasuluh ba'da amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan sanjungan puja serempak syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan 7 lapis langit yang tinggi dan 7 lapis bumi yang rapi. Allah menciptakan keduanya dengan hiasan yang memikat hati. Coba kita lihat langit. Langit Allah hiasi dengan bintang-bintang, sang rembulan dan mentari. Begitu juga dengan bumi. Kalau bumi Allah hiasi dengan pegunungan-pegunungan yang menjulang tinggi dan dikelilingi pun oleh lautan yang tak bertepi, sehingga tidak ada manusia yang merasa iri apalagi sakit hati. Ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada petani, ada juga yang jadi penyanyi, dan semuanya tidak Allah ciptakan dengan sia-sia. Selanjutnya, salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku promotor umat yang sudah berhasil merombak suatu umat yang tenggelam dalam kebodohan dan kemusyrikan kepada umat yang disinari dengan pancaran ilmu, iman, Islam, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Anak-anakku yang Mister cintai, Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat, tapi merugikan jangka panjang. Puasa dan amalan sunnah di bulan Ramadan jangan dijadikan ritualitas biasa saja, tapi hendaknya dijadikan momentum bagi setiap muslim untuk mengintrospeksi dan evaluasi diri dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengintrospeksi diri tentunya dengan menyadarkan diri sebagai hamba Allah yang telah menempuh kehidupan selama 11 bulan dengan berbagai aktivitas duniawi. Namun, apakah aktivitas duniawi itu sudah mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, ataukah sekedar memenuhi hawa nafsu manusiawi belaka? Secara kodrati, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena diberi kelebihan akal dan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteks nafsu di sini ibarat komponen dalam mobil adalah gas yang mampu mendorong kita dalam melakukan berbagai macam kegiatan muamalah maupun ubudiyah. Sedangkan akal ibarat rem yang mengendalikan mobil. Jika mobil dalam bahaya, maka akal akan mengendalikan nafsu kita. Mengevaluasi diri dalam bulan Ramadan berarti memaknai apakah ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanyalah sekedar melakukan ritual belaka tanpa mengambil hikmahnya. Jangan sampai berpuasa sekadar hanya mengganti jam makan, ditambah sholat tarawih dan witir yang hanya dianggap sebagai gerakan dimulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Hal ini sudah diperingatkan dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak mereka berpuasa tanpa memperoleh apapun dari ibadah puasanya kecuali sebuah
proses menahan lapar dan dahaga. Bulan Ramadan selayaknya menjadi bulan untuk menggantikan bulan-bulan yang sebelumnya yang sudah kita lewati dengan pahala-pahala yang berlebih. Kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur manusia sangat terbatas. Dalam ukuran Nabi hanya 63 tahun. Lalu berapa tahun kita memaksimalkan umur untuk ibadah kepada Allah dan berbuat kebaikan terhadap sesama manusia? Sedangkan di alam barzah kita akan lebih lama berada di sana untuk menunggu perhitungan amalan-amalan kita. Maka saatnya kita manfaatkan bulan Ramadan untuk menambah umur kita dalam beribadah, karena pahalanya dilipat gandakan. Maka sudah seharusnya kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang bulan Ramadan penuh berkah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh ia rugi. Di bulan mulia ini, marilah kita bergembira dan memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai sarana untuk introspeksi dan mengevaluasi diri dalam meningkatkan amal ibadah kita. Mungkin ini tausiah yang dapat Mister sampaikan. Semoga kita semua bisa mengintrospeksi dan mengevaluasi diri dalam meningkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ku rindu untuk